Dari rentetan peristiwa itu terkesan ada pergeseran nilai masyarakat terhadap Desi. Lalu tidak khawatirkah Desi jika ditinggalkan oleh penggemarnya? Saya punya niat kerja. Ada penggemar atau tidak ada penggemar itu kan efek dari profesi ya. Ya kalau ternyata memang pekerjaannya harus saya kerjakan dengan baik ya itu aja itu target saya gitu. Tapi kalau hasilnya nanti gimana? Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi aktual dan akurat mengenai kehidupan selebriti. Dan inilah topik-topik yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita nikmati bersama sore ini. Pemirsa, kita awali dengan mericek cerita terbaru artis Desy Ratnasari. Sejak ditangkap polisi karena kedapatan ada heroin di mobilnya, popularitas artis asal Sukabumi ini kian pudar. Penggemarnya mulai menghujat, sesama artis mengucilkannya. Berikutnya cerita menarik yang melibatkan kelompok lawak Patrio, penyanyi Yani Libels, Mayang Sari, dan juga pelawak Nurbuat. Mereka asik ngerumpi saat menunggu keberangkatan pesawatnya keluar kota. Apa saja yang dibicarakan para selebriti itu? Berlanjut dengan berita-berita singkat yang berhubungan dengan kehidupan artis yang dirangkum dalam agenda selebriti. Tidak kalah menarik adalah cerita tentang Vira Yuniar yang belakangan sibuk menjadi anggota LSM anti narkoba dan tawuran. Pemirsa, jika ada seorang artis yang menuai popularitas lewat berita miring tentang dirinya, maka Desy Ratnasari adalah orangnya. Terakhir, Desy Ratnasari kesandung kasus narkoba. Sepertinya kasus itu sangat mempengaruhi ketenaran artis asal Sukabumi ini. Di beberapa acara yang diikutinya, Desy dihujat oleh penonton dan disudutkan oleh rekan-rekan sesama artis. Pemirsa, di puncak ketenarannya, Desy Ratnasari sering disebut sebagai artis yang paling sering menunjukkan sikap arogan melalui peristiwa-peristiwa sensasional. Dimulai saat ada isu dia dilamar pengusaha Abdul Latif, perseteruan dengan wartawan, insiden saat perkawinannya, sampai kasus gugatan cerai atas suaminya Trenadi Pramudia. Semua itu masih belum melunturkan popularitas Desy Ratnasari. Apalagi Desy selalu tampil lihai dalam meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bukanlah seperti yang diberitakan media massa. Namun peristiwa tertangkapnya Desy Ratnasari oleh polisi gara-gara di mobilnya kedapatan heroin mengubah citra artis cantik satu ini. Masyarakat seperti mulai menyadari bahwa memang ada sisi kehidupan Desy yang bermasalah. Hal ini terbukti ketika Desy Ratnasari tampil membacakan pemenang MTV Award, dia malah disoraki dan disuruh turun oleh penonton. Peristiwa serupa juga dialami oleh Desy ketika ia tampil bersama pembawa acara Huges, Sarah Sechan, dan Miss Universe Lara Data dalam sebuah acara talk show di salah satu televisi swasta. Pada acara itu, Desy dipojokkan oleh Huges dan Sarah dengan istilah yang dibuat Desy sendiri, no comment. Setiap kali Desy akan mengomentari suatu hal dalam acara itu, Huges dan Sarah tidak memberi kesempatan dengan menyindir dengan kata no comment. Apakah ini bertanda awal popularitas Desy telah menurun? Dan bagaimana reaksi Desy mengomentari hal ini? Biasa aja kayaknya. Yang penting ya kerjaan udah selesai ya udah. Saya berusaha berbuat atau punya niat baik aja. Hasilnya seperti apa ya kita lihat aja gimana. Lalu bagaimana perasaan Desy saat disoraki dan disuruh turun oleh penontonnya? Bebas-bebas aja aku. Bebas-bebas dalam arti ya boleh-boleh aja. Pro kontra ya itu kan pendapat orang, penilaian ya hak setiap orang lah. Dan apa pula yang dirasakan Desy ketika rekan sesama artisnya sendiri ikut mengucilkan dirinya, khususnya ketika tampil dalam acara talk show di televisi bersama Miss Universe beberapa waktu lalu? Aku sih have fun aja, gak apa-apa. Dalam arti ya semua orang berhak untuk berpendapat, berasumsi. Ya aku sih senang-senang aja. Dari rentetan peristiwa itu terkesan ada pergeseran nilai masyarakat terhadap Desy. Lalu tidak khawatirkah Desy jika ditinggalkan oleh penggemarnya? Saya punya niat kerja. Ada penggemar atau tidak ada penggemar itu kan efek dari profesi ya. Ya kalau ternyata memang pekerjaannya harus saya kerjakan dengan baik ya itu aja itu target saya gitu. Tapi kalau hasilnya nanti gimana ya saya serahkan lagi kepada orang yang menilai. Untuk mengembalikan citranya kembali seperti semula, usaha apa yang dilakukan Desy?
Yang jelas saya selalu berusaha untuk berbuat baik, punya niat baik, hasilnya ya wallahualam. Oke. Dalam kasus Desi Ratnasari ini, untuk melengkapi informasi, Cek dan Recheck sengaja meminta komentar seorang sutradara dan juga sejumlah artis. Dan inilah komentar mereka tentang Desi Ratnasari. Ada quality baik, ada quality buruk di setiap orang gitu. Depend on orang itu mau ngeliat yang mananya gitu lagi kan. Bukannya gue takut ngomong nih, tapi gue menghargai dia juga. Kan nggak pantas juga kalau gue ngomong-ngomong yang terlalu negatif soal dia. She has her personal life, yang private life, yang pasti dia nggak mau diutak-atik. Dia tuh orang yang sangat strict. Dia memang totally beda kalau udah di depan kamera sama kita ngobrol tuh totally beda. Mungkin ada beberapa hal yang dia perlu jaga kan ya. Kalau memang ada sikap-sikap tertentu yang tidak memuaskan fans atau pers, saya kira itu sifatnya situasional. Itu ada dalam kondisi tertentu, ya. Artinya bukan sebuah sikap dari artis itu sendiri, bukan sikap dari artis itu sendiri, tapi ya mungkin karena faktor-faktor yang sifatnya temporer. Kehidupan seseorang, jangankan artis, tapi siapapun gitu, profesinya apapun itu pasti ada pasang surutnya. Dan pada saat dia lagi tinggi itu, kita doakan dia selalu tinggi. Tapi pada saat dia jatuh, kita sebagai teman-teman, biarpun dia punya kesalahan apa, kita wajib dan berhak untuk menolong. Manusiawi kan, sebetulnya nggak artis aja yang bisa cerai, yang bisa ada kasus narkoba. Jadi kalau menurut aku sih sebetulnya nggak usah dikucilkan. Menurut mereka, adakah peristiwa yang dialami Desi itu menandakan kalau popularitas Desi akan surut? Mungkin gitu. Dan gue kayak tadi gue nggak mau lihat sisi negatifnya dia. Dia nice. Mungkin lagi dicoba sama yang di atas. Tapi kalau menurut sih enggak, tergantung bagaimana dia bisa melewati masa-masa seperti ini. Tapi ini bukan the end of her life gitu, enggak. Ini adalah sesuatu, mungkin dia mau mencapai satu titik kesuksesan yang lain gitu. Hidup roda berputar ya, kadang di atas kadang di bawah, itu satu hal yang kita sadari. Dan sebagai seorang public figure kita harus sadar bahwa kita akan mengalaminya suatu saat. Kalau menurut aku sih kalau kita udah dikucilkan dari masyarakat ya pastinya mau nggak mau ya popularitas kita turun. Menurut penilaian mereka, bisakah Desi mengembalikan image dirinya seperti semula? Kalau kata Lara Data, kalau wartawan berhenti cari lu mesti panik gitu. Kalau gue wartawan berhenti cari gue panik, nggak ada yang order gue soalnya. Lara juga bilang gitu ke Desi, as a celebrity banyak yang bakal nerpa gitu, dan banyak orang yang pengen cari cerita tentang kita. Itu seharusnya jadi sisi selling point gitu. Tapi kalau misalkan sampai mereka berhenti ngejar kita, there must be something wrong. Kenapa orang-orang tiba-tiba nggak nyari gue nih, kan kita harus mulai geleng-geleng gitu. Bisa aja kalau kita ada usaha kan yang namanya manusia itu tidak selalu tetap pada hal yang itu aja, tapi kan bisa berubah, bisa mungkin lebih baik lagi atau mungkin lebih buruk lagi, bisa jadi. Aku yakin Desi pasti bisa melewatinya karena dia udah melewati hal yang banyak banget, dan aku nggak mau komentari apakah itu salah atau enggak, itu kembali ke Desi sendiri. Tergantung cara dia bawa diri, tergantung pendekatannya dia kepada sesama mungkin rekan-rekan kerja. Yang saya maksud rekan-rekan kerja di sini sesama produser, sutradara, teman-teman artis dan juga para wartawan. Lalu usaha apa yang harus dilakukan Desi untuk mengembalikan nama baiknya? Mungkin lebih ramah ya. Yang saya maksudkan dari ramah ini bukan hanya ramah dengan senyuman, tapi ikhlas. Dan ramah kepada semua orang, karena kalau kita ramah, insya Allah orang juga bakal tahu kitanya gimana gitu. Saya rasa saya tidak punya saran apa-apa karena mereka semua orang artis pun tahu itu. Ya kita kalau berbuat tuh harus mikir 2 kali, terus harus ramah, harus baik kepada orang. Itu kan pasti mau nggak mau kan image kita kan jadi kembali baik. Saya rasa dia sudah lebih senior daripada saya nggak usah ngomong apa-apa, saya rasa dia sudah lebih tahu. Kalau saya sendiri dalam posisi dia, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Menurut mereka, masihkah Desi mempunyai kesempatan untuk tetap eksis di dunia keartisannya? Masih ya, apalagi kan Desi kan punya potensi acting yang bagus, terus dia mempunyai performance yang bagus, jadi masih. Dan tergantung si artisnya sendiri, kalau memang dia masih kepingin, dia harus merubah cara dia gitu. Tapi kalau memang dia pikir oke, udah deh, kayaknya saya udah nggak mau lagi gini ya, itu tergantungnya dia. Cuman yang pasti dia harus berbuat sesuatu tentang itu gitu. Nggak ada yang mustahil kok, maksudnya bisa aja, bisa diperbaiki. Segala sesuatu kan dapat diperbaiki gitu.
Pemirsa, menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi tidak demikian halnya dengan beberapa selebriti yang ditemui tim Cek dan Dicek di Bandara Soekarno-Hatta. Mayang Sari, Yani Libels, pelawak Nurbuat dan juga grup lawak Patrio justru asik ngerumpi saat menunggu keberangkatan pesawat mereka. Apa saja rumpiannya? Langsung saja kita temui mereka. Pemirsa, apa yang dilakukan para artis jika sedang menunggu keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta? Ternyata tidak berbeda dengan orang-orang biasa.